Kalau selama ini kita merasa bahwa kurban di kampung kita sudah banyak sekali, misalnya ada kampung-kampung yang ketika kurban itu sampai 10 ekor sapi, 30 ekor kambing, 50 ekor kambing dan seterusnya, yakinlah itu belum mencapai angka ideal, apalagi angka maksimal. Karena bila kita berbicara angka ideal di dalam mazhab Syafi'i, ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد, hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, kita sudah berada di 18 Zulqa'dah, hanya sekitar lebih kurang 20 hari yang akan datang kita akan merayakan Idul Adha, tepatnya lebih kurang di tanggal 14 bulan Juli 2021. Dan tentu saja sebagaimana tadi kita dengar pengumuman dari panitia bahwa bila ada yang berniat untuk melaksanakan kurban, sudah boleh menghubungi panitia untuk dipersiapkan dan untuk diidentifikasi data dari jumlah hewan kurban, dan juga untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima berapa porsi dan lain sebagainya. Yang kedua, peristiwa kurban ini kembali ke zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu yang menjadi teladan kita di dalam pelaksanaan kurban. Walaupun dalam sejarah kurban yang pertama kali dilaksanakan oleh manusia adalah oleh dua orang putra Adam, Qabil dan Habil. Maka di dalam surat Al-Maidah Allah mengangkat cerita tersebut, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka kisah tentang dua orang putra Adam. Ada 20 orang putra dan 20 orang putri Nabi Adam, total 40 orang semuanya dari 20 kelahiran. Setiap kali kehamilan Hawa melahirkan kembar laki-laki dan perempuan. Yang menjadi fokus dalam surat Al-Maidah tersebut tentang dua orang putra Adam. Apa yang mereka lakukan? Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua melaksanakan kurban, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, maka diterima oleh Allah kurban salah seorang dari mereka berdua, wa lam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban yang satunya, yang seorang lagi.
Qabil yang kurbannya tidak diterima oleh Allah beralih kepada ancaman, qala la aqtulannak, sungguh saya akan membunuhmu. Ancaman ini bukan persoalan kurban diterima atau tidak, tetapi implikasi dari diterima kurban atau tidak tersebut adalah penentuan siapa yang berhak untuk menikahi dua orang yang salah seorang yang paling cantik di antara dua orang putri Nabi Adam. Kalau sebatas kurban diterima atau tidak diterima bukan persoalan besar bagi Qabil, tapi ini adalah semacam undian. Qala la aqtulannak, maka dia ancam saudaranya Habil, adik kandungnya, saya akan bunuh kamu. Jawaban dari Habil berikutnya menjadi sebuah panduan bagi kita dalam berkorban. Apa jawaban Habil? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil menjawab, Allah hanya menerima kurban dari pribadi-pribadi yang bertakwa. Gambaran ketakwaan itu ada hal yang sifatnya maknawi tidak terbaca, tetapi yang tersembunyi di dalam hati terwakili oleh perbuatan zahir. Habil putra Adam karena kelembutan sifatnya oleh sang ayah ditugaskan mengurus dan beternak binatang, sedangkan Qabil karena tabiatnya yang kasar Allah perintahkan untuk mengurus tanaman. Saat ada perintah untuk berkorban, Qabil dengan keburukan sifatnya memilih dari tanaman yang busuk-busuk untuk dipersembahkan, sedangkan Habil dengan kebaikan sifatnya dia pilih dari ternaknya kambing yang paling sehat untuk dikorbankan. Itu menjadi sebuah ilustrasi dan gambaran bahwa keikhlasan kita, motivasi takwa tersebut tercermin dari praktek kita saat melakukan kurban. Ingin standarnya itu yang paling tinggi menurut kemampuan kita, bukan paling tinggi menurut orang lain. Maka kita tidak perlu terkejut bahwa ada orang yang mampu berkorban lembu yang bobotnya sampai sekian ton, ternyata jabatannya presiden. Kita nggak perlu terkejut ada yang mampu berkorban seekor kambing yang harganya sekian puluh juta, ternyata jabatannya gubernur. Kita seharusnya kagum kepada seorang yang kehidupannya di bawah sejahtera, prasejahtera, tetapi dia berusaha untuk mampu mempersembahkan seekor kurban. Dan kita mendapatkan berita-berita itu sepanjang tahun. Setiap kali mendekati Idul Adha dipublikasi orang-orang yang miskin di negeri ini, tetapi dia tidak lupa untuk berkorban. Dulu ada seorang ibu-ibu pemulung, tinggalnya pun di bangunan sederhana, lebih mirip kepada kandang daripada rumah, tapi dia sisihkan biaya untuk mampu berkorban. Ini adalah motivasi takwa yang menjadi landasan. Kemudian di dalam surat yang lain, ayat yang lain Allah katakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging dari binatang yang kalian sembelih, bukan pula darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada kalian adalah takwa yang menyebabkan kalian sanggup dan mampu untuk berkorban. Jikalau selama ini kita merasa bahwa kurban di kampung kita sudah banyak sekali, misalnya ada kampung-kampung yang ketika kurban itu sampai 10 ekor sapi, 30 ekor kambing, 50 ekor kambing dan seterusnya, yakinlah itu belum mencapai angka ideal, apalagi angka maksimal. Karena bila kita berbicara angka ideal di dalam mazhab Syafi'i, ketika kurban itu posisinya adalah sunnat kifayah, maka sepatutnya setiap satu kakak
ada 1 ekor kurban. 1 kakak 1 ekor kurban. Jadi kalau di Prada ini berapa kakak ya? 1000 kakak. Maka sepatutnya ada 1000 ekor kurban. Itu baru ideal. 1 kakak 1 ekor kurban. Jadi kalau dikonversi dalam bentuk sapi, 100 ekor sapi dengan 300 ekor kambing. 100 ekor sapi kali 7 menjadi 700, tambah 300 ekor kambing menjadi 1000. Pertanyaannya, kalau ada 100 ekor sapi, nyan holam terbagi. Yang sudah ada selama ini 10 ekor saja sudah lebih dari cukup. Sebenarnya bukan lebih dari cukup, hanya budaya masyarakat kita saja yang tidak akrab makan daging. Kalaupun ada tradisi makan daging, maka makan daging itu hanya untuk mencium baunya saja. Yang penting rasanya enak walaupun makannya sedikit. Berbeda dengan tradisi orang Arab, memang daging itu jadi makanan pokok, sedangkan nasi dan roti hanya menjadi pendampingnya. Kalau kita, si menjadi temon bu, bagi orang Arab bu menjadi temon si. Jadi terbalik. Makanya dengan pola konsumsi protein dan juga makanan bagi kita yang tidak ideal, sulit bagi kita berhadapan dengan suhu-suhu yang ekstrim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu kita sangat berharap bila nantinya terkumpul kurban dalam jumlah yang banyak, agar kita mengingat ada saudara-saudara kita di daerah-daerah yang lain, apakah di Aceh ataukah di Indonesia ataukah di dunia, yang bermasalah dengan ketersediaan pangan, padahal mereka juga muslim dan ingin merayakan Idul Adha dengan perut yang kenyang. Maka kalau di sini umpamanya setelah didata oleh panitia, kebutuhan kurbannya 10 ekor sapi, ternyata lebih yang tersedia, maka carilah kampung-kampung di sekitar kita yang mereka tidak pernah mengenal kurban kecuali namanya saja. Bila itu pun tidak ketemu, maka beralih keluar dari kabupaten kota, keluar dari provinsi, keluar dari negeri ini. Maka bukankah sudah ada pihak-pihak lembaga-lembaga sosial yang mereka memfasilitasi orang yang ingin berkorban, menyedekahkan daging korbannya itu untuk saudara-saudara muslimnya di negeri yang sedang dilanda konflik, seperti di Palestina, di Suriah, di Irak, Myanmar dan lain sebagainya. Dan kalaulah benar motivasinya adalah takwa, sungguh kita tidak keberatan untuk berbagi, karena seorang muslim dipuji oleh Allah dengan salah satu sifat istimewanya, yaitu itsar. Apa itu itsar? Mendahulukan kebutuhan orang lain sekalipun dirinya sedang memerlukan. Dan itu adalah tabiat orang Islam Madinah ketika menyambut orang-orang yang hijrah dari Mekah. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka yang sudah lebih dahulu menempati ad-dara, negeri Madinah, wal imana, dan sudah beriman kepada Allah, yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang yang hijrah ke tempat mereka. Ada orang dari Mekah hijrah ke Madinah, disambut, diterima, karena mereka sedang berada dalam tekanan oleh pembesar-pembesar negeri Mekah. Hijrah ke Madinah, diterima. Dan tabiat itu ada pada kita orang Aceh. Ketika saudara-saudara muslim kita di Myanmar, suku Rakhine, ditindas oleh penguasa di sana, mereka hijrah terkatung-katung di laut, semua negeri menolak, orang Aceh menerima. Tapi yang menerima ini dipidanakan 5 tahun penjara. Sebab menerima orang-orang yang sedang kesulitan untuk ditampung itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Jadi biarkan orang yang susah itu dalam keadaan susah, membantu mereka dianggap pidana di negeri ini. Nauzubillah.
yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai, bukan hanya menerima, mencintai orang-orang yang hijrah ke tempat mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka ketika meneliti kembali, introspeksi diri, apa kepentingan saya untuk menyambut orang-orang muhajirin dari Mekah. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, mereka tidak dapati ada sebuah kepentingan apapun. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka lebih memprioritaskan tamu yang datang daripada mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka sedang dalam keadaan sulit. Ini isar, mendahulukan orang lain sekalipun kita sedang sulit. Dan untuk melatih jiwa isar tersebut, boleh jadi pada acara-acara kenduri, prasmanan di hidang ala Prancis katanya, saat kita sudah berada di depan lalu melihat ada orang yang barangkali kondisinya sulit karena faktor usia atau faktor-faktor yang lain, kita persilahkan beliau untuk lebih dahulu. Sedangkan yang sudah berjalan selama ini, kita ingin didahulukan daripada orang-orang yang lain, memotong antrian untuk maju ke depan. Itu bukan jiwa seorang muslim, dan itu dipertontonkan di ruang publik, di tempat yang seharusnya adab itu dijadikan sebuah ukuran, ataupun ukuran adab berada di tempat tersebut. Kalaulah kita nonton acara-acara TV internasional, National Geographic, Discovery Channel, di situ ada sebuah pernyataan bahwa ukuran peradaban sebuah bangsa, suatu masyarakat, paling mudah untuk diukur di dua tempat. Yang pertama di pasar, dan yang kedua di jalan. Ukuran peradaban sebuah masyarakat, sebuah bangsa, paling mudah untuk dinilai di dua tempat. Yang pertama di pasar, dan yang kedua di jalan. Kalau di rumah itu menjadi individual. Mungkin ada keluarga yang mampu mendidik istri dan anak-anaknya, ada keluarga yang tidak mampu. Tapi di jalan itu ruang publik, pasar itu ruang publik. Maka semrautnya jalan adalah cerminan dari semrautnya masyarakat tersebut. Semrautnya pasar adalah cerminan dari semrautnya budaya masyarakat tersebut. Mereka punya standar demikian. Maka na'udzubillah, apa yang kita pertontonkan di jalan dan di pasar itu adalah cerminan dari budaya masyarakat kita. Na'udzubillah. Dan itu sangat menarik ketika dibuat acara-acara demikian rupa. Nah, jangankan untuk memprioritaskan orang lain dalam kondisi sulit, untuk menjaga kenormalannya saja kita tidak mampu. Terbukti banyak di antara kita yang tidak malu untuk mengambil hak orang lain di jalan raya, di perempatan jalan, di persimpangan, ketika lampu pengatur lalu lintas itu menyala merah. Pada sisi kita, itu menunjukkan hak orang lain untuk berjalan lebih dahulu. Diatur oleh agama. Negara hanya menjadi fasilitatornya saja dengan menyediakan infrastruktur lampu pengatur lalu lintas. Kita berdebat, ini kan bukan agama, ini kan bukan fikih. Agama tidak secara langsung menunjuk ke sana. Di dalam agama terdapat dalil, dalil agama itu terbatas, sedangkan persoalan agama unlimited, tidak terbatas. Maka dari dalil para ulama jadikan landasan untuk istidlal. Ada dalil, ada istidlal. Maka rusaknya dakwah kita sekarang ini karena banyak pihak hanya menuntut dalil dengan tidak memahami proses istidlal. Jadi bagi mereka apa yang ada di zaman Nabi hanya begitu saja. Yang sekarang ini tidak sesuai lagi. Jadi harus dikembalikan kepada zaman Nabi. Tidak, zaman tidak berjalan mundur dan Nabi tidak menghambat kemajuan zaman. Maka Nabi berikan petunjuk, lalu kita diberikan akal oleh para ulama kita menetapkan batasan, kaidah dan aturan-aturan untuk istimbat. Keluarlah. Maka ketika ada lampu pengatur lalu lintas, bagi kita itu urusan duniawi, tetapi di dalam syariat Islam itu menunjukkan tentang siapa yang sudah berhak untuk berjalan dan siapa yang wajib untuk berhenti.
Untuk hal sesederhana itu kita tidak mampu untuk memberikan hak orang lain sebagai prioritas. Maka nauzubillah. Dan celakanya itu dipraktekkan oleh orang-orang yang notabene berpendidikan, pakai baju seragam PNS. Kalau sudah PNS minimal itu tamat SMA, rata-rata tamat S1. Sayangnya pelanggaran itu dipraktekkan tanpa ada rasa malu sama sekali. Tengok lagi kanan kiri sambil senyum-senyum. Hayu kau udah mepok lampu lintah ni rak polisi. Tanpa ada rasa malu sama sekali. Nauzubillah. Dan bukan hanya sebatas pelakunya orang-orang yang berpendidikan, tapi bahkan lokusnya pun di institusi pendidikan, di dalam ranah pendidikan. Maka agak ngeri-ngeri sedap kita melihat lampu pengatur lalu lintas di komplek Kopelma Darussalam. Itu lampu lalu lintas yang paling tidak dipatuhi se-Aceh. Dan sayangnya itu adalah lingkungan pendidikan. Jadi kalau di lingkungan pendidikan kita tidak mampu untuk mendisiplinkan, lalu bagaimana di tempat yang lain? Ada ruang toleransi. Kapan toleransinya? Ketika kita melanggar, tidak merusak hak orang lain. Misalnya, benar lampu menyala merah, tapi dari keempat sisi, tiga sisi yang lain, tidak ada orang yang berkendara yang harus kita prioritaskan. Maka menanti lampu menyala hijau dengan sendirinya pun agak paak sedikit. Kenapa? Tidak ada hak orang lain yang kita langgar. Tapi ketika ada hak orang lain, ada pengendara dari jalur yang berbeda, kita ada kewajiban untuk berhenti dan memuliakan haknya. Tapi ketika tidak ada yang punya hak, maka kita boleh maju untuk mendapatkan prioritas. Ada pengecualian, dan itu diatur di dalam kaidah usul fiqh tentang prinsip-prinsip hak dan kewajiban itu tadi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perkara yang ketiga terkait kurban ini karena berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kembali ke pelajaran kita tentang dalil dan istidlal penetapan keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dalil umum adanya Allah, adanya alam ini. Maka diungkaplah di dalam Al-Quran tentang diskusi Nabi Ibrahim di masa lalu dengan penguasa di zamannya yang bernama Namrus. Wa hadzal ladzi qarrara al-khitabi anna al-kuffara la yumkinu an yad'uwahu faidata dzikrihi was-su'ali anhu qata'al hujjaja wal khussamah. Dan apa yang telah ditetapkan oleh Imam Al-Khitabi di dalam logika berfikir tentang keberadaan Tuhan, annal kuffara la yumkinu ay yad'uwahu, orang-orang kafir itu tidak mungkin untuk mengklaim kebenaran dari kaidah tersebut karena mereka yang menentangnya. Idz qad yujadu jahidun mukabirun, karena dari masa lalu sudah pernah ada orang yang mengingkari dan menyombongkan diri. Dimulailah dari sejarah Namrus, yaitu di dalam Al-Quran Allah abadikan, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang Tuhannya? Kenapa dia berani berdebat? An atahul mulka, karena Allah telah memberikan kekuasaan kepadanya. Orang yang punya kekuasaan dan kewenangan cenderung untuk arogan dan bersikap takabur. Siapa dia? Namrus bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh, keturunan yang kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Namrus menggunakan huruf dzal, tetapi lidah kita menggunakan huruf dal, Namrud. Padahal Namrus bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh. Kata Mujahid, wa malakud dunya masyariquha wa magharibiha arba'atun. Raja dunia timur dan barat itu ada 4. Mu'minani wa kafirani.
ada dua orang yang mukmin dan ada dua orang yang kafir. Fal mu'minani, adapun dua orang mukmin yang menjadi raja dunia timur dan barat, yang pertama Sulaiman bin Daud, menguasai timur dan barat, bahkan lebih menguasai jin dan manusia. Wa Dzulqarnaini, dan Dzulqarnain. Ketika ditelusuri dalam situs-situs sejarah, didapati bahwa Dzulqarnain yang kita sebut dengan nama Iskandar ternyata adalah Raja Romawi Alexander the Great, Iskandar Dzulqarnain. Itu menjadi sebuah ilustrasi, gambaran bagi kita. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ahli-ahli filsafat yang kita kenal di Yunani tersebut boleh jadi berada pada derajat beriman, bahkan naik pada derajat Nabi. Ada kemungkinan, karena Nabi 124.000 dan tidak semuanya itu ada di Arab. Boleh jadi demikian. Wal kafirani, dan ada dua orang yang kafir, Namrus bin Kan'an dan yang kedua Bukhtunasr. Bukhtunasr ini setelah zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yang melalui tangannya Allah Ta'ala musnahkan kekuasaan orang-orang Yahudi di masa lalu. Ada Bukhtunasr namanya. Dalam bahasa Latin disebut Nebukadnezar. Bukhtunasr. Nah, kisah tersebut tentang Namrus diuraikan dalam tafsir. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih, wahai Muhammad, yakinlah, perhatikanlah dengan sanubarimu tentang seorang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang keberadaan Tuhannya. Sama seperti ucapan Fir'aun di zaman sesudahnya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak tahu bahwa ada Tuhan untuk kalian selain diriku. Fir'aun ini sekalipun kekuasaannya hebat dan dahsyat, dia hanya berkuasa di Mesir, tidak menguasai timur dan barat. Namrus berkuasa di timur dan barat. Nah, mungkin salah satu faktor penyebabnya populasi manusia di zaman-zaman tersebut berbeda. Tentu populasi manusia di zaman Namrus lebih sedikit daripada populasi manusia di zaman Fir'aun ini. Dan sekarang populasinya lebih dahsyat lagi, 7 miliar lebih penghuni planet bumi. Nah, penyebab dari angkuhnya sikap Namrus tersebut, apa kata para ulama? An atahullahul mulka, karena Allah berikan kekuasaan kepadanya. Konon Namrus ini berkuasa menjadi raja selama 400 tahun. 400 tahun dalam kekuasaan. Mungkin sekarang kita bertanya, bagaimana jadi raja 400 tahun, 80 tahun mentang kalape? Kita umat Muhammad yang usianya terbatas. Maka Nabi menyatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan wa qalilun minhum may yujawizu dzalik. Usia umatku ini berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Sangat sedikit di antara mereka yang mampu melampaui usia tersebut. Sedikit sekali. Kalaupun ada, kehidupannya sudah tidak normal, seperti karet yang diregangkan, kategang dacat. Tidak ada lagi ruang toleransi. Makan disukat, semuanya diukur. Kenapa? Karena paketnya sudah habis, kuotanya sudah selesai. Apa yang terjadi? Di masa lalu kita tahu Nabi Adam itu usianya 1000 tahun lebih, Nabi Nuh itu usianya 1000 tahun lebih. Dalam usia 1000 tahun itu masih aktif secara fisik, masih membajak sawah, mantang ke EU, gejak melangu dan lain sebagainya. Kita kalaupun ada usia 100 tahun mendekati, itu rata-rata dihabiskan di atas ranjang. Mereka dulu masih sigap, masih tegap badannya. Keberkahan di masa lalu. Maka tidak aneh kekuasaan itu berjalan sampai 400 tahun. Di dunia sekarang ini 30 tahun saja berkuasa sudah aneh-aneh. Maka karena keanehan makin lama makin aneh, lalu ditetapkan dari pengalaman masa lalu, berkuasa itu tidak boleh lebih dari 2 periode.
Periode ketiga berhenti dulu, nanti silahkan naik lagi. Seperti kasus orang bercerai. Cerai itu 3 kali. Kalau sudah 3 kali berhenti dulu, dinikahi oleh pria yang lain, kemudian mulai dari awal lagi. Tapi sudah dibatasi 2 periode, masih minta 3 periode. Itu jadi masalah lagi. Ini anomali tabiat manusia. Kalau sudah berkuasa, ingin melanggengkan kekuasaan. Karena politik kita tidak mengajarkan jalan turun, hanya mengajarkan jalan untuk naik. Biasanya turun harus dipindahkan tangga, melompat ke bawah. Yang selamat selamat, yang celaka celaka. Nauzubillah. 400 tahun berkuasa. Kalau sudah 400 tahun dengan kekuasaan di tangannya tanpa hidayah dari Allah Ta'ala, sangat besar kemungkinan untuk dia lupa siapa pemberi kekuasaan sebelumnya. Sangat besar kemungkinan tentang siapa yang telah menaikkan dia pada jabatannya. Dan untuk zaman sekarang, karena manusia lebih cepat pikun, tidak perlu 400 tahun untuk lupa kepada siapa pemberi kekuasaan. Hanya setahun berkuasa sudah lupa kepada siapa yang memberikan kekuasaan. Padahal dalam dunia demokrasi, kekuasaan seorang pemimpin ada di ujung jari setiap rakyat. Karena rakyat memilih dia, maka jadilah penguasa. Dan itu harus diulang setiap 5 tahun. Ternyata penguasa lupa siapa yang memilihnya, dan rakyat pun lupa siapa yang telah menzaliminya. Nanti terulang lagi. Maka ada keuntungan dari sifat lupa tersebut. Ini yang terjadi. Kalaulah penguasa itu bersyukur dan tahu tentang tabiat alam ini, maka sungguh pemimpin setiap kabupaten kota daerah sampai ke tingkat kampung, mereka harus berterima kasih dan melayani kepada pihak yang telah memberikan kekuasaan daripada pihak yang lebih berkuasa di atasnya. Seharusnya demikian. Tapi kenyataannya karena lupa, banyak penguasa di daerah yang mereka lebih menjaga kepentingan penguasa di atasnya daripada orang yang telah memberikan kekuasaan kepadanya. Maka nauzubillah. Ini Namrus 400 tahun berkuasa. Sangat-sangat mungkin lupa tentang siapa yang telah memberikan nikmat tersebut. Maka di dalam tafsir dinyatakan innahu makatha 400 sanatin fi mulkihi. Dia berkuasa selama 400 tahun. Walihadza qala, oleh karena itulah Allah katakan dalam ayat tadi, an atahullahul mulka, Allah berikan kekuasaan kepadanya. Ungkapan itu wa ka'annahu talaba min Ibrahim dalilan ala wujudir Rabb, seolah-olah Namrus menuntut dalil dari Ibrahim tentang keberadaan Tuhan yang diklaim oleh Ibrahim, yang didakwahkan. Apa jawaban Ibrahim? Namrus katakan, saya sudah 400 tahun berkuasa dan pemerintahan ini berjalan dengan baik-baik saja, tidak mungkin ada Tuhan yang berkuasa. Kalau engkau mengklaim bahwa ada Tuhan yang lain selain saya, apa buktinya? 400 tahun hidup baik-baik saja tanpa harus berdoa kepada siapapun, tidak perlu minta perlindungan kepada apapun. Dia merasa dirinya lah sebagai Tuhan, enggak mati-mati. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Artinya dalil keberadaan Tuhanku adalah wujudnya, terjadinya semua perkara yang kita saksikan ini sebelumnya tiada, dan ketiadaannya setelah sebelumnya ada. Kita melihat ada bayi yang lahir dari ketiadaan menjadi wujud, ada bayi lahir membesar, setelah besar meninggal mati. Yang menghidupkan dan mematikan itulah dalil keberadaan Tuhanku. Apa jawaban Namrus? Oh, kalau sebatas menghidupkan dan mematikan dalil keberadaan Tuhan, yang kalian Tuhan, ana uhyi wa umit, saya yang menghidupkan dan saya yang mematikan. Qala Qatadah ketika menafsirkan ayat ini berikut dengan Muhammad bin Ishaq dan As-Suda, juga ulama-ulama lain katakan, wa dzalika anni utiya birrajulaini qad istahaqqal mauta qad istahaqqal qatla fa amuru biqatli ahadihima fayuqtal wa bil afwi 'anil akhar fala yuqtal. Kata Namrus,
Kalau dalil keberadaan Tuhan hanya tentang menghidupkan dan mematikan, saya punya kemampuan tersebut. Apa yang terjadi? Yang sering berkembang di dalam cerita-cerita, dalam ceramah-ceramah, Namrus panggil 2 orang pengawalnya, satu dieksekusi, dipancung mati, dan satu dibiarkan hidup. Tapi kata para ahli tafsir, bukan begitu peristiwanya. Peristiwanya adalah bahwa Namrus datangkan 2 orang pelaku kriminal, dan dua-duanya itu oleh pengadilan sudah divonis hukuman mati bil i'dam. Ada kewenangan pada pemimpin, gerasi dan lain sebagainya. Nah, kedua-duanya istahaqqal qatlah, sudah berhak untuk dieksekusi mati. Fa amara biqatli ahadihima, maka kata Namrus, datangkan kedua orang tersangka tersebut yang sudah sepatutnya dihukum mati, eksekusi salah satunya. Wa bil afwi 'anil akhar fala yuqtal, yang seorang lagi juga sudah sepatutnya dihukum mati tapi diberikan gerasi, tidak jadi dieksekusi. Fadzalika ma'nal ihya wal imatah, itulah yang dipahami oleh Namrus dengan makna menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim tidak ingin berdebat pada hal-hal yang di dalam jangkauan Firaun. Kalau masih berbicara tentang menghidupkan dan mematikan, sekalipun itu salah dipahami dari sisi bahasa oleh Namrus, karena menghidupkan bukan membiarkan hidup. Berbeda arti menghidupkan dengan membiarkan hidup. Tapi jangankan Namrus di masa lalu, bahkan kita di masa sekarang ini tidak mampu membedakan antara menghidupkan dengan bukan menghidupkan. Maka terbukti jarang di antara kita sekarang ini di Indonesia dan di Aceh yang bertutur dengan benar. Listrik itu tidak disifatkan dengan hidup dan mati. Tapi pertanyaannya, seberapa sering kita mendengar orang yang berucap, kenapa gelap? Kan mati lampu. Kenapa nggak jadi pengajian? Listrik mati. Mati itu sifat dari makhluk hidup, sedangkan listrik bukanlah makhluk hidup. Dalam bahasa Inggris, hidup life, mati itu dead. Sedangkan pada listrik tidak disebut life ataupun dead, yang disebut turn off, turn on. Listrik itu hanya dinyalakan, dipadamkan. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh, puhu ulun. Tapi bahkan dalam bahasa Aceh pun gak pernah lagi terdengar kosakata hulun. Kenapa? Sudah akrab dengan kata apa kan tu potat listrik mati. Ya, cipudep dan. Ini kosakata yang salah. Jangankan Namrus di masa lalu, kita yang hidup di zaman modern ini tidak sanggup membedakan antara hidup mati dengan nyala dan padam. Apalagi Namrus. Ya, kalau kita banding-bandingkan keadaan-keadaan tersebut sangat nyata. Kalau nanti kita berdebat bagaimana mungkin ada manusia di akhir zaman patuh dan manut kepada Dajjal, padahal nyata-nyata di keningnya itu tertulis kafir. Zaman sekarang saja sudah membuktikan, hanya dengan sedikit kekuasaan yang belum seperti Dajjal kita menjadi manut dan penurut saja. Ilustrasi kehidupan kita sekarang menjadi miniatur dari peristiwa di masa lalu dan di masa yang akan datang. Karena itu adalah hukum alam. Maka biasakan bertutur dengan baik dan benar agar kita tidak menjadi Namrus-Namrus berikutnya. Listrik padam dan nyala, lampu hu dengan lun, bukan hidup dan mati. Maka Nabi Ibrahim beralih. Apa kata beliau? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Oke, kamu sanggup menghidupkan dan matikan, tapi Allah Tuhanku itu menjalankan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Maka kalau benar engkau Tuhan yang selama ini aku sembah, coba balik sekali saja. Matahari itu datangkan dari barat. Sehebat apapun raja yang berkuasa sampai hari kiamat, tidak punya kewenangan pada jagat raya. Mereka tidak mampu membolak-balik matahari. Jangankan matahari, bahkan bulan yang terdekat tidak mampu mereka geser dari orbitnya. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiam membisulah orang yang kufur ini.
terdiam dan membisu. Kalau ada orang sekedar diam, itu disifatkan dengan kata sakata, diam. Tapi ketika disebutkan buhita, itu terdiam sampai orang yang menantangnya bubar, tidak mampu berbicara sepatah kata pun, seolah-olah dia menjadi bisu. Saking beratnya hujjah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemampuan untuk berdebat, berdiskusi, membalas dengan dalil-dalil yang akurat, dalil-dalil yang bisa membungkam lawan, itu adalah unsur dakwah yang paling hebat yang dimiliki oleh para mubaligh di masa lalu sampai sekarang. Maka betapa kita kagum penguasaan seorang dai internasional Dr. Zakir Naik ketika membungkam orang-orang non-muslim di dalam perdebatan. Kita kagum melihat kemampuan-kemampuan yang demikian rupa ketika sebuah jawaban mereka sudah tidak mampu untuk membalasnya lagi. Walaupun terlihat dalam rekaman diskusi-diskusi itu masih ada perlawanan, sebenarnya bagi orang yang berakal itu sudah tidak sepatutnya lagi untuk dilawan. Tapi karena yang menggugat beliau itu orang yang kurang berakal, masih mempertanyakan, padahal sudah habis bahannya. Itu perbedaannya. Maka Namrus sebenarnya masih bisa ngeyel, masih ada solusi untuk jalan keluar. Kalau engkau menuntut saya untuk menggeser matahari terbit dari barat ke timur, kita tunggu saat matahari terbit besok, coba lihat, untuk lari dari kekalahan yang telak tersebut. Tapi karena raja dari masa lalu dididik dengan kedisiplinan yang tinggi untuk tidak berbohong, tidak ngeles, tidak ngeyel, maka begitu kalah diakui kekalahan. Beda dengan yang sekarang, ketika sudah kalah dia mencari pembungkaman untuk orang-orang yang mengalahkannya, gemita alasan, kebalik ke deh, kebalik ke no. Dan itu tradisi buruk pada kepemimpinan. Bahkan pemimpin yang kufur pun mereka akui tentang sebuah kebenaran. Maka kita diingatkan tentang peristiwa ketika Raja Romawi Kaisar Heraklius berhadapan dengan Abu Sufyan di Suriah. Suriah itu wilayah kekuasaan Romawi di masa lalu, maka ada situs-situs Romawi, Aleppo dan lain sebagainya. Ketika datang, dia bertanya kepada intelijennya, ajudan-ajudannya, datangkan kepadaku seorang yang berasal dari kampung tempat pria yang mengaku diri sebagai nabi tersebut. Dan di situ ada orang-orang Mekah yang datang berdagang di musim panas dan musim dingin. Maka dicarilah orang yang datang dari Mekah, dan semua pedagang dari Mekah menunjukkan wakil mereka, Abu Sufyan. Dihadirkan Abu Sufyan di dalam majelis raja. Ditanya oleh raja ini, pria yang bernama Muhammad yang mengaku nabi yang berasal dari kampungmu itu, saya ingin tahu beberapa perkara. Apakah nenek moyangnya di masa lalu pernah menjadi raja, penguasa? Yang kedua, apakah Muhammad yang mengaku nabi ini pernah berdusta kepada kalian? Yang ketiga, apakah Muhammad yang mengaku nabi ini akhlaknya di antara kalian akhlak terpuji ataukah akhlak yang buruk? Sampai seterusnya. Apa kata Abu Sufyan? Cerita ini dihikayatkan kembali oleh beliau setelah menjadi muslim, setelah masuk Islam. Kata Abu Sufyan, kalaulah bukan karena malu untuk berbohong dalam kapasitas saya sebagai pemimpin orang Quraisy yang sedang merantau ke luar negeri, maka sungguh saya akan memberikan jawaban yang bohong kepada Kaisar Heraklius. Tapi karena malu untuk berbohong, saya jawab kebenarannya. Muhammad bukanlah keturunan para raja dan tidak pernah ada raja dari nenek moyangnya. Muhammad tidak pernah berbohong kepada kami sepatah kata pun selama hidupnya. Muhammad di antara kami adalah orang dengan perilaku yang sangat terpuji. Semua dijawab dengan sebenarnya. Dicerna dengan baik oleh Kaisar Heraklius. Di ujung pembicaraan, apa kata Kaisar ini? Lau kana kama qulta, kalaulah benar Muhammad sebagaimana yang telah engkau sampaikan, maka sungguh suatu saat dia akan berkuasa di atas bumi yang aku berpijak di atasnya. Yang Suriah
Syam, negeri itu waktu itu berada di bawah kekuasaan Romawi, akan menjadi tempat kekuasaan Muhammad. Lau kana Muhammadun kama qulta. Ini gambaran dari masa lalu tentang dua perkara. Yang pertama, seorang pemimpin diberikan kemampuan untuk menganalisa, dilatih untuk menganalisa. Dari kecil karena dia adalah raja, dipersiapkan oleh para menteri, oleh guru-gurunya, diberikan kasus-kasus, disuruh menganalisa. Maka kita juga teringat betapa sejarah Nabi Sulaiman bin Daud dengan ayahnya Nabi Daud. Karena Sulaiman dipersiapkan untuk menjadi raja berikutnya, Sulaiman dihadirkan di dalam pengadilan raja. Datang orang yang mengeluh tentang tetangganya yang memelihara ternak. Diajukan kasusnya kepada Nabi Allah Daud. Tetangga saya ini memelihara ternak kambing tapi tidak diikat. Setiap hari ternaknya mengganggu tanamanku. Maka saya ingin melapor tentang kezaliman ini, wahai Tuhanku. Nabi Allah Daud sebagai raja memberikan kesimpulan akhir, hukumannya adalah pemilik ternak wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik kebun. Tapi Nabi Sulaiman yang dipersiapkan menjadi raja duduk mendampingi ayahnya, menyampaikan keberatan. Wahai ayahanda, ini tidak adil. Maka ayahnya bertanya, lalu bagaimana pendapatmu? Menurut amatan saya, yang diperlukan oleh pemilik kebun ini bukan ganti rugi, karena dia sudah bersabar sekian tahun hidup berdampingan dalam keadaan rugi dan tidak mengeluh. Yang dituntut oleh pemilik kebun ini adalah jaminan di masa depan bahwa kasus ini tidak terulangi. Ayahnya terkagum, lalu tanya, lalu bagaimana hukuman yang adil menurutmu? Yang adil menurutku, balik posisinya. Karena kebun ini sudah dirusak oleh kambing tetangganya, tetangga yang punya kambing suruh rawat kebun ini sampai kembali normal. Dan selama masa perawatan kebun tersebut, pemilik kebun disuruh untuk menjaga kambing. Dalam masa tersebut, manfaat kebun boleh diambil oleh pemilik kambing, dan manfaat kambing boleh diterima oleh pemilik kebun. Pemilik kebun bersuka cita, hana aja deh di bitpeng katanya. Pulanglah masing-masing dengan keputusan hukum tersebut. Pemilik kambing tinggal di tempat kebun, pemilik kebun tinggal di tempat kambing. Apa yang terjadi? Yang merawat kambing tidak perlu bekerja keras karena tinggal menikmati hasil. Ketika haus dia peras susunya, ketika berkembang biak ada anak boleh dijual, dibeli makanan. Pemilik kambing harus menjaga kebun, merawat. Setiap pagi disiram, siang datang kambingnya makan lagi, rusak. Besok pagi dia siram, datang lagi kambing miliknya sendiri, rusak. Setelah seminggu dia stres. Dia datang temui Nabiullah Daud dan Nabiullah Sulaiman. Apa katanya? Wahai tuanku, sungguh hukuman ini tidak adil. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, apanya yang kurang adil? Kata pemilik kebun, kata pemilik kambing, kapan saya akan kembali ke kambing milik saya bila kebun yang disuruh rawat kepada saya ini setiap pagi saya siram, siangnya diganggu oleh kambing saya? Nabi Sulaiman tersenyum karena beliau sudah sampai pada kesimpulan. Kamu sebagai pemilik kambing stres hanya karena seminggu mengurus kebun. Bayangkan pemilik kebun itu bertahun-tahun harus menghadapi kambingmu. Kamu dengan kambing sendiri saja stres. Wah. Engkau sadar tentang apa yang dialami? Sadar. Engkau berhenti dari kezaliman ini? Berhenti. Nah, sekarang ganti posisi. Pemilik kebun kembali ke kebunnya, pemilik kambing kembali ke kandang kambingnya, pemilik kambing ikat kambingnya, pemilik kebun membuat pagar untuk kebunnya. Selesai hukuman. Maka hari ini kambing yang berkeliaran, sapi berkeliaran di jalan tersebut nggak ada pemiliknya. Baru diketahui pemiliknya sekitar 2 hari lagi saat orang mulai membeli binatang ternak untuk kurban. Tapi yang kemarin kecelakaan di Aceh Jaya, mobil L300 tersebut sampai 2 ekor 3 ekor sapi mati. Pemilik pengendara mobil tersebut sakit, kecelakaan, dibawa ke rumah sakit. Pertanyaannya, mobil yang rusak ini siapa yang akan perbaiki, dari mana uangnya? Oke lah kalau sakit dijamin oleh Jasara Harja. Ada kezaliman yang luar biasa. Maka na'udzubillah, pemerintah belum mampu untuk mengatasi hal tersebut, padahal solusinya sederhana.
kalau ingin terus mengadili kasus-kasus tersebut, jadikanlah peraturan bahwa setiap ternak tersebut ada nomor identitasnya, pakai plat. Honda pakai plat, kenderaan pakai plat. Terbayang tu, mbak lemur na BL, mbak kameng na BL, truk mbak itik dengan manok na BL. Kalau terjadi kecelakaan menyebabkan manusia cacat, maka diperiksa BL mobil, BL lembunya, BL kambingnya, dan BL ayamnya. Cari pemiliknya, identitas ditemukan. Maka ketika kemarin viral video tentang perusakan kendaraan di Jakarta Utara oleh seorang yang berpenampilan seolah-olah tentara, ternyata bisa diidentifikasi orangnya hanya dari nomor plat kendaraannya. Maka kasus kecelakaan di jalan raya mudah diidentifikasi siapa pemilik ternak tersebut apabila ada nomor plat untuk binatang ternak. Kalau sudah ada nomor plat binatang ternak, maka semua ternak tersebut akan kena pajak. Hanya gara-gara 2 orang yang melepaskan ternak, yang lain semua kena pajak, dan pemerintah bersuka cita karena pajak alamnya. Maka solusi yang paling menguntungkan adalah berdayakan para pencuri ternak. Selama mereka beroperasi, ternak yang dicuri adalah yang berkeliaran di jalan dan di kampung-kampung, jangan ganggu pencuri ternak. Karena tidak pernah ternak-ternak ini bisa naik kendaraan yang bagus kecuali di tangan para pencuri ternak. Avanza DME, Expander, Innova DME, kan? Kau pakai Fortuner. Kalau di tangan pemilik paling-paling hanya L300 saja. Yang kedua, ketika pemilik ternak, ketika pencuri itu bekerja, yang dirugikan bukan kita, yang dirugikan hanya pemilik ternak yang jahat, yang melepaskan ternaknya. Kita diuntungkan. Kalau kita diuntungkan, lalu kenapa kepada orang yang memberikan keuntungan kita marah? Harusnya kita berterima kasih. Maka buat spanduk di Kampung Prada, di pintu masuk di sini, di arah sana satu lagi, kepada pencuri ternak yang beroperasi di kampung kami, terima kasih atas kebaikan Anda. Nah, insya Allah silakan beroperasi dan kami tidak akan ganggu Anda. Syaratnya jangan ambil ternak yang dalam kandang dan jangan ambil ternak yang ditambat. Ambil saja ternak yang lepas. Ya, insya Allah. Karena bila kita berharap kepada Satpol PP dan WH, Satpol PP dan WH itu yang pertama bukan itu tugasnya. Yang kedua, setiap kali mereka bertugas harus ada biaya. Sedangkan orang yang melepaskan ternak tidak perlu biaya. Maka serahkan kepada orang yang tidak perlu biaya pula, yaitu para pencuri ternak. Maka sudah tiba saatnya Pak Gecik Kampung Prada bekerja sama dengan Asosiasi Pencuri Ternak. Insyaallah aman. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh sahabat Perkusi Aceh yang sudah berkontribusi membeli kaos ini. Semoga berhikmah bagi kita bersama dan orang-orang di sekitar kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih di janggut, kuning-kuning on mise, hantom da combe di kamu salah. Putih di janggut, kuning on mise, hantom da combe di kamu salah. Lale, lale, lale. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.